Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai identifikasi manfaat SDH. Yang pertama itu ada ekonomi sumber daya hutan. Ekonomi sumber daya hutan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumber daya hutan, sehingga fungsinya dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka panjang. Selanjutnya, ekonomi sumber daya hutan juga dapat diartikan pemanfaatan hasil hutan, baik itu hasil kayu maupun non kayu, yang dapat bernilai ekonomi dan dapat mensejahterakan masyarakat. Berikutnya fungsi ESDH. Yang pertama, kayu merupakan produk multiguna sehingga diperlukan banyak jenis industri dan produk kayu hampir selalu berperan pada setiap tahapan perkembangan teknologi dan perekonomian. Yang kedua, konsumsi hasil hutan kayu dan bukan kayu relatif stabil dan investasi usahanya relatif kecil serta pengembalian modalnya dapat cepat kembali pada areal hutan alam. Yang ketiga, memiliki forward linkage dan backward linkage yang kuat terhadap perkembangan sektor ekonomi lainnya. Yang keempat, mendorong berkembangnya ekonomi pedesaan karena sifat produk sumber daya hutan tersebar dan volume produksinya besar, biaya angkut tinggi sehingga dapat menciptakan kegiatan ekonomi di pemukiman dekat kawasan hutan. Industri hasil hutan relatif mudah didirikan, biasanya tidak memerlukan input teknologi tinggi dan skala usaha tidak terlalu besar. Selanjutnya ialah pengertian tangible dan intangible. Manfaat tangible atau manfaat terukur yaitu manfaat yang dapat dirasakan pada tingkatan lokal, nasional maupun global. Manfaat tangible diantaranya berupa hasil kayu maupun non-kayu. Hasil hutan kayu dimanfaatkan untuk keperluan kayu perkakas, kayu bakar, dan pulp. Sedangkan hasil-hasil hutan yang termasuk non-kayu antara lain tanaman hias, rotan, kina, sutra alam, gondorugem, dan terpentin, humus, dan lain-lain. Sedangkan manfaat intangible atau manfaat tidak terukur ialah berupa manfaat perlindungan lingkungan, keragaman genetik, dan lain-lain. Saat ini, berbagai manfaat yang dihasilkan tersebut masih dinilai secara rendah sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi SDH yang berlebih. Manfaat intangible atau manfaat tidak langsung hutan antara lain pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, dan lain sebagainya. Yaitu manfaat tangible dan intangible dari pohon cendana atau Santalum album, di mana cendana digunakan untuk mengharumkan ruangan dan aromanya dapat berkhasiat menghentikan rasa sakit serta dapat digunakan untuk penyembuhan penyakit nausea dan juga penyakit perut. Pasta yang dibuat dari serbuk cendana yang dioleskan ke wajah akan membantu mengurangi rasa sakit kepala. Kemudian campuran serbuk cendana dengan daun bunga tanjung dapat juga digunakan untuk mengatasi penyakit asma. Kemudian manfaat intangible dari pohon cendana adalah sebagai bahan penelitian dan juga jasa lingkungan, serta aroma kayu cendana yang dibakar diyakini akan menolak bala dan rusuh serta dapat menyuburkan tanaman di ladang. Terima kasih atau Melaleuca leucadendra. Kayu putih ini memiliki banyak sekali manfaat, baik itu tangible atau intangible. Nah, manfaat tangible dari minyak kayu putih ini adalah dia sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan, seperti untuk obat antiseptik, untuk saluran pernapasan, saluran kemih, melawan infeksi, flu, bronkitis, radang tenggorokan, meringankan sakit kepala, rematik, sehingga kebutuhannya kayu ini itu meningkat dan dapat berpengaruh dalam pembangunan industri kehutanan. Nah, adapun manfaat intangible-nya yakni pohon kayu putih biasanya digunakan dalam bidang penelitian dan jasa lingkungan. Nah, pohon kayu putih ini termasuk kategori fast growing species yang dapat mempercepat proses suksesi di lahan kritis seperti karst atau kapur. Selanjutnya adalah manfaat tangible dan intangible dari pohon meranti atau Sorea spp. Manfaat tangible-nya bisa dijumpai dari kayunya. Dapat dibuat menjadi konstruksi, furnitur, atau hiasan seperti patung dan lainnya. Sedangkan intangible-nya bisa berupa jasa lingkungan, lalu pemberian oksigen, lalu ada untuk bahan penelitian.
Contoh dari manfaat pohon meranti yang berupa manfaat nyata atau bisa kita lihat, yang pertama itu dapat kita lihat dari satu meja, kemudian ada pembuat konstruksi atau bangunan rumah. Lalu pohon meranti juga ada yang menghasilkan namanya buah tengkawang. Buah tengkawang ini digunakan untuk bahan dasar untuk membuat mentega juga, karena memiliki lemak dan protein yang tinggi. Untuk manfaat intangible-nya, contohnya itu kita mendapatkan oksigen dari pohon, karena pohon itu menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Kemudian ada rekreasi, di mana rekreasi ini contohnya kita bisa piknik di bawah pohon meranti yang rindang ini. Kita akan merasakan nyaman, sehingga di situ juga pohon tersebut memberikan jasa lingkungan kepada kita.